Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita muji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tak terhingga, yang tidak setiap orang mendapatkannya, yakni yang pertama kita dikembalikan ruh kita ke jasad kita sebagai tanda Allah masih menyayangi kita. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, nambah amal, mengisi ruang waktu kita dengan amal kebaikan. Yang kedua, kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat yang dihadiri oleh para malaikat, didoakan, dimintakan ampun kepada Allah, serta merupakan sholat yang pahalanya luar biasa, yang mana sholat subuh juga merupakan awal waktu tumbuhnya kesadaran manusia. Kemudian juga kita diberikan kemampuan, kesempatan untuk bareng-bareng belajar agama. Tidak setiap orang ikhlas, ridho, lapang dada mempelajari agama ini dengan tujuan memudahkan amal-amalnya. Prinsip ilmu adalah untuk memudahkan kita beramal. Kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya fungsi ilmu juga untuk membangun kesadaran. Bahasa ini umum jamaah rahimakumullah yang akan kami angkat dalam kesempatan pagi hari ini. Umum kita mendengarnya setiap hari, tetapi ternyata kalimat ini, kata-kata ini tentang kesadaran, esensinya lagi mengalami semacam krisis yang luar biasa. Semua atas kehendak Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang sedang berjuang, berusaha untuk membangkitkannya kembali. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini tema yang saya pelajari ini hasil sinau, kita pelajari
dari ayat ke ayat, kemudian riwayat dan riwayat, walaupun nanti dia disampaikan semuanya, mudah-mudahan mampu membuka alam pikiran kita, ada sesuatu yang harus menjadi bahan pemikiran, yakni tentang kesadaran. Kesadaran itu secara bahasa kita sering menggunakan kata ini dalam istilah sadar. Sadar gue berarti dalam bahasa kita wong Selawi ora klenger bahasa kita. Sadar gue artinya ya waras sehat. Jadi lawannya tidak sadar. Biasa kita gunakan wong klenger, orang pingsan ya. Itu berarti tidak sadar, atau orang tidur, orang baru bangun dari tidur setengah sadar. Itu bahasa yang sering kita pahami. Kemudian ya rahimakumullah, dalam bahasa Arab, sadar juga merupakan serapan dari bahasa Arab. Makanya kalau ada orang sekarang lagi bangkit kejawen mempermasalahkan bahasa Arab, wong kata sadar yang kita gunakan setiap hari juga berasal dari bahasa Arab. Artinya sodru, artinya dada. Sodru atau sodrun, as-sodru itu dada. Kesadaran berarti setiap laku lampah manusia yang dilandasi kesadaran, yang dilandasi dari apa yang dipikirkan oleh jiwa dari dalam. Nah, itu kan kesadaran berarti bukan hanya kata yang sering kita gunakan ringan, tapi maknanya dalam. Kemudian makanya istilah ini juga digunakan dalam kurikulum pendidikan kita sekarang yang disebut dengan mindful, joyful. Jadi mindful itu berarti hampir sama dengan deep thinking, berpikir mendalam. Nah, dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis, bahasa Rasulullah, deep thinking namanya tafakur. Tafakur artinya memaksimalkan alam pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang penting. Itu deep thinking ya, mindful. Kemudian joyful berarti ngelakoni segala sesuatu dasarnya seneng. Melakukan banyak hal dasarnya seneng. Itu tumbuh dari kesadaran. Sama orang anak kecil kalau minum obat kita bohongin dulu nih. Ini permen. Rasanya memang manis, pinter pengusaha nih bikin obat Bodrexin manis padahal obat. Kalau orang tua wong wis sadar minum obatnya Bodrex yang pahit. Nah, ini sadar. Kemudian kesadaran itu merupakan aktivitas yang lahir atau energi yang timbul di dalam jiwa manusia. Energi yang timbul di dalam jiwa manusia sebagai hasil perjuangan, usaha, laku saben waktu setiap saat, usia lahir dan juga usaha lahir dan juga usaha batin. Maka jamaah rahimakumullah, kita sering merasakan betapa beratnya membangun kesadaran. Butuh regulasi, butuh aturan, butuh tata kelola, sebagai contoh larangan orang menebang pohon sembarangan. Ini juga tidak mudah. Di gunung-gunung sana ya, kalau tidak diterapkan regulasi seperti dulu ya tidak akan berhasil mengembalikan hutan hijau kembali. Lampu merah pun begitu sudah merah pun tetap saja manusia asal sepi langsung nyelonong. Kemudian betapa beratnya membangun kesadaran, karena itu energi yang lahir dari dalam jiwa. Jamaah rahimakumullah, ini masih seputar paparan dan contohnya.
Contoh kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyaksikan kalau orang sadar itu, ada orang kecelakaan di jalan. Ada orang kecelakaan di jalan, kemudian orang yang sadar pasti, innalillahi, ada orang jatuh. Dia mandek, kemudian menolongnya. Seandainya setiap orang berpikirlah nanti juga ada yang nolong orang lain. Kalau semua berpikir seperti itu, maka tidak ada orang sadar. Maka semua akan membiarkannya. Contoh hal ini kalau di Jepang ya, di Jepang itu luar biasa. Sadarnya terhadap diri sendiri. Disiplin memang dalam antri, tetapi dalam kehidupan sosial, tetangga-tetangga saya pada di Jepang, itu tidak ada. Kalau ada orang hilang, ya nggak dicari. Kalau ada orang hilang, nggak dicari. Karena umumnya orang depresi, ya bunuh diri, harakiri, bunuh diri. Orang mumet, menyendiri, atau pergi jauh, bunuh diri. Itu di Jepang seperti itu. Jadi kalau kita kan digoleti, ini nggak lama nggak jamaah, kemana ya? Apa sakit? Seperti itu. Ditanyakan, itu kesadaran, masih ada kesadaran. Kemudian contoh lain, seorang suami terhadap istrinya. Istrinya bilang, tapi bapak beras tinggal 1 kilo, gimana ini? Tapi dia pegang uang 20.000. Biasanya orang yang tidak sadar mending untuk rokok daripada membeli beras. Ini fakta. Suka udut daripada daripada sih tetap dia menahan lapar, berani, bisa kuat melakukan. Nah ini contoh kesadaran. Kalau yang dibangun dengan regulasi listrik maksimal tanggal 20, kalau udah dicoret abang. Saya kalau lupa bayar listrik mesti ada coretan merah, ya. Ada suratnya di bawah pintu. Padahal lupa tanggal 21, 22, 25 belum bayar. Jebule sudah tanggal. Nah, regulasi semacam itu luar biasa membangun pribadian. Termasuk perilaku manusia yang berbagai aneka ragam dibangun dengan tata kelola, regulasi, aturan hukum, semua akan menjadi sadar. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, saat ini kita sedang mengalami semacam krisis yang sangat panjang, di mana hilangnya kesadaran dalam ukuran yang sangat luas dan menimpa kepada siapapun, anak kecil, anak sekolah, kemudian orang-orang dewasa, orang biasa, kemudian sampai orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ini kita rasakan, mungkin kita sendiri mengalami saat-saat seperti itu. Suasana alam pikiran seperti itu. Contoh banyak kali. Kalau kita menyadari betul bahwa kita usia di atas 40 tahun, 45 sampai 50 ke atas, itu adalah masa-masa di mana kita membangun diri, membangun kedekatan kita kepada Allah. Itu biasanya sudah mapan nih, usia seperti itu sudah cukup. Alam pikirannya sudah terbentuk, memikirkan fokus ngurusi urusan akhirat. Kenapa sampai berpikir urusan akhirat? Karena pola pikir kita dasarnya dibangun dari kebiasaan iman. Ada juga jamaah rahimakumullah di usia yang lebih dari 50 ke atas masih menyimpan 74 kg emas. Ini kan kadang di luar logika kita. Ini urusan hukum. Kemudian menyimpan uang triliunan, itu kira-kira untuk apa? Apakah untuk anak-anak cucunya? Ataukah untuk hal-hal lain yang mungkin ada obsesi yang belum tercapai dalam hidupnya? Nah, kalau dulu sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf itu pernah meninggalkan, sudah dibagi rata hartanya ke penduduk Madinah dan Ahlul Badr, veteran perang Badar, masih tersisa sebesar kepala sapi emas.
Kemudian komasi, bagi semuanya dibagi, sampai semuanya dibagi, veteran perang Badar sampai mendapatkan miliaran. Kemudian janda-janda, anak yatim, penduduk Madinah semuanya diberi. Jangan sampai saya meninggal masih ada yang tersisa. Sampai Abdurrahman bin Auf meninggal dalam keadaan tidak ada apa-apa. Itu luar biasa. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, biasanya krisis yang terjadi dalam suatu bangsa itu prosesnya sangat panjang. Kalau setiap pribadi kita biasanya dalam hitungan waktu, tetapi dalam sebuah peradaban, sebuah bangsa, sebuah negara, krisis itu akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang, bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi ratusan. Nah, termasuk yang sedang terjadi di dunia saat ini. Jamaah rahimakumullah, kenapa sampai diangkatnya kesadaran ini dari jiwa manusia? Sampai anak-anak kita malas belajar. Sekarang kalau tidak dibangun regulasi, aturan, keterlibatan yang maha berkuasa, mengatur kehidupan kita, maka kita tetap akan mengalami kesulitan mendidik anak-anak kita dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Makanya kan banyak orang kehilangan motor, perilakunya ya bocah-bocah yang kepengen dua motor gratis, geng-geng mereka, geng motornya. Tegal saja sudah merewel kerepotan. Kemudian di kota-kota besar, saya kemarin ada saudara dari Jakarta lah, saya wedi nengkana dimensi begal melulu. Di Jakarta itu begal melulu. Yang kerja jauh malam-malam nggak berani. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi apapun kalau tidak melibatkan semuanya pasti akan sulit. Ini termasuk dalam dunia pendidikan. Makanya kalau kita menyaksikan di sekolah-sekolah tertentu memang mungkin guru kepenak, tapi di sekolah-sekolah tertentu pula di pelosok guru sing penting mulang saya, sing penting mulang, angele nemen kon belajar juga susah. Nah, jamaah itulah ya kemudian hilangnya kesadaran pada diri manusia itu luar biasa. Lah, kalau mereka masih kecil seperti itu, bagaimana nasibnya kelak menjadi dewasa? Jamaah rahimakumullah, kemudian banyaklah, mungkin contoh-contohnya banyak. Kesadaran ini kenapa bisa hilang? Bukankah Allah telah menetapkannya kepada manusia? Di surah Asy-Syams Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan kepada setiap makhluknya, setiap manusia. Fujuraha, kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan. Berarti dua komponen ini sudah terinstal, dua aplikasi ini sudah terinstal di dalam jiwa manusia. Garita, tinggallah manusia menjaganya. Allah telah mengilhamkan kepada kita jalan kefasikan, jalan kebaikan. Artinya secara fitrah manusia itu mengetahui jalan kebaikan, jalan kefasikan, manusia secara fitrah mengetahui, paham. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, kemudian perjalanan hidup itulah waktu yang menyebabkan manusia menjadi keter. Apa ya, mana jalan yang semestinya dilalui. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sejatinya aku telah menciptakan manusia itu lurus. Faja'athumus syayatin, kemudian tiba-tiba syaitan datang kepada manusia membengkokkannya. Fajtalathum an dinihim, membengkokkannya, mengalihkannya dari jalan agama. Sejatinya kata Allah, aku sudah lurus manusia, tapi kemudian syaitan datang membelokkannya. Kemudian kalau kita pernah belajar tafsir An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Yang mempengaruhi pola pikir manusia itu syaitan dari bangsa jin dan juga syaitan dari bangsa manusia. Itu yang menghilangkan kesadaran pada manusia. Maka kebanyakan manusia perilakunya itu dibangun oleh pikiran bawah sadar. Digerakkan oleh pikiran bawah sadar yang kerjanya 80% lebih. Jadi yang kita lakukan setiap hari itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita yang bekerja lebih dari 80%. Sementara kesadaran kita hanya 20%. Atau kurang dari 20%. Dari mana pikiran bawah sadar itu? Ini dalam ilmu psikologi. Jadi pikiran bawah sadar manusia itu terbentuk dari kebiasaan dan laku hidup yang panjang. Perjalanan yang dilihatnya, yang dialaminya, yang dirasa, kebiasaan itu yang membentuk, yang kemudian mengendap dalam memori manusia sebagai pikiran bawah sadar. Sebagai contoh, anak-anak kita mau makan yang namanya angkrik. Bapak-bapak masih kenal angkrik nih Bang? Kulit masih nih. Putin nggak kenal mereka, bahkan mencicipi pun nggak mau karena biasa makan yang dibungkus pakai plastik. Nah, perjalanan waktu kita, kalau saya masih doyan, saya masih kacang, putin, boleh nih, senang sekali, luar biasa. Karena perjalanan hidupnya dari dulu pernah waktu kecil dikenalkan dengan makanan-makanan itu. Sampai kita tua masih doyan. Ini kebiasaan yang dibangun. Itu melahirkan pikiran bawah sadar. Sehingga ketika kita anak boleh, bismillahirrahmanirrahim, dimakan tanpa mikir-mikir dulu. Jadi begitu dimakan, yuk kalau ngobrol, menikmati enak seperti itu. Tapi kalau anak kecil melihat dulu mikir, kesadarannya tuh, wah itu bukan makanan saya ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini pikiran bawah sadar manusia yang mempengaruhi kita. Kita sadar atau tidak, perilaku kita itu dipengaruhi oleh orang banyak. Dipengaruhi oleh orang banyak, orang yang lalu lalang itu. Orang yang lalu lalang pada udud, ngopi di pinggiran, karo udud. Nah, itu yang mempengaruhi setiap orang. Perilaku orang yang ngomongnya kasar dan sebagainya, sadar atau tidak, kita terpengaruh. Nah, kesadaran kita membangun kita untuk tidak seperti kebanyakan orang. Maka Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti perilaku banyak manusia pasti tersesat. Nah, inilah bagaimana kesadaran ini harus dibangun. Jamaah rahimakumullah. Kemudian fenomena yang luar biasa ini tentang hilangnya kesadaran itu dari bocah cilik nganti orang dewasa, dari rakyat kecil sampai para pemimpin bangsa, itu terjadi juga karena krisis yang panjang yang terjadi, yang dilalui. Maka manusia membagi fase-fase itu dengan istilah generasi per generasi. Ada gen Z, gen X, macam-macam ya, untuk mengklasifikasi perilaku anak keturunan. Kita termasuk kemarin ada generasi gen milenial, gen Z berarti yang lahir tahun berapa kemarin, 90-an ke sini. Kemudian sekarang sudah pada menjadi orang tua. Kemudian anak-anak yang lahir sekarang yang luar biasa, yang menikmati kenikmatan. Kemudian jamaah rahimakumullah, fenomena semacam itu, apakah kesadaran ini bisa dibangkitkan kembali? Jamaah rahimakumullah, nilai-nilai agama itulah adalah nilai-nilai yang bisa membangkitkan kembali kesadaran manusia itu dari nilai-nilai agama. Makanya jamaah rahimakumullah, rutinitas yang kita lakukan setiap saat dalam ibadah itu adalah cara Allah mengajarkan kita sadar. Makanya ayat-ayat Al-Quran kan sering sekali menyadarkan kita bahwa kita usianya sudah sekian, harusnya begini.
Nah, termasuk doa-doa yang kita baca. Doa-doa yang kita baca aslinya kalau kita sholat dihayati. Dari pertama Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku diadohna. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kalau kita sadar membacanya, kita lagi berharap betul Allah mengkondisikan jiwa kita ben sadar. Kemudian bar sholat, lagi sujud pun kita berdoa. Ya Lub, minta maaf kepada Allah, minta ampura. Bar sholat kita berdoa lagi. Astagfirullah, ya Allah aku memohon ampun. Itulah cara agama membangkitkan kesadaran. Maka jika rutinitas itu hilang dari kehidupan manusia, manusia potensi besar untuk hilang kesadaran itu sangat besar. Karena pada itulah datang syaitan kepada manusia, memalingkan perhatian manusia dari urusan akhirat kepada urusan dunia. Contoh banyak manusia, kita kebanyakan orang bahkan kayaknya semua dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita tentang Rasulullah melarang kita tulul amal. Tulul amal itu kedawan angen-angen. Contohnya tulul amal itu adalah yang salah satu contohnya ketika kita mendengar musik lagu zaman semana, lagunya Ida Laila berulang-ulang kali gitu. Jadi kemutannya kan kemutannya zaman semana diekspresikan pakai celana yang lebar bawah, gawane tip yang itu audio yang zaman semana. Nah, kemudian kepenginnya kembali ke masa lalu. Itu tidak sadar manusia bahwa dirinya sudah berumur 60 tahun. Kemarin saya minum beli es karena panas banget sih. Ada orang tua menikmati betul lagunya Ida Laila itu di warung. Menikmati. Orang tua udah tua. Menikmati betul. Tegak cerita, coba alam pikiran yang sedang dipikirkan. Kemutan zaman semana mas. Lagi nyong seperti itu. Hilang kesadarannya bahwa dia sudah di atas 70 tahun. Yang seharusnya mulai berpikir urusan akhirat, tapi masih mikir zaman semana. Itulah syaitan, pintar-pintar syaitan membangkitkan kembali imajinasinya. Itu makanya Rasulullah melarang tulul amal. Kedawan angan-angan, wong tidak akan pernah kembali. Wong teori fisika saja, itu sudah nggak bakal kita bisa kembali ke masa lalu. Dengan cara apapun, ilmuwan telah membuktikan itu. Tapi manusia masih kepengin kembali ke masa lalu. Ada lagi bikin konten memvideo rumah tua tahun semana zaman itu. Kemudian diiringi musik kitaro. Kan jadi anggres nemen anggres nemen kayak pengennya nangis gitu. Kepengennya nangis, kemudian pengen balik. Itulah saat-saat itu syaitan datang memalingkan perhatian manusia. Kemudian jazakumullah, kenapa manusia bisa seperti itu? Hilangnya kesadaran karena kebiasaan manusia melihat sesuatu dari terbiasa menilai, melihat, mengukur segala sesuatu itu dengan materi. Sesuatu yang sifatnya materi yang dilihat, dirasa, diraba, termasuk kepuasan batinnya pun akan diukur dengan urusan materi. Sebagai contoh, orang itu ada yang puas kepuasan batinnya dengan ibadah. Pokoknya bisa sholat, alhamdulillah, bisa sholat subuh, bahagia teman. Ada pula yang kepuasan batinnya dengan ke diskotik, ya, ke diskotik. Saya punya sipulan, punya adik kelas di Facebook mengikuti terus. Ini tidak hibah menyebut orang, tapi dia mondok, kitabnya bagus. Kemudian di Lampung jadi petani lumayan. Selalu ke diskotik begitu, sama istrinya. Ini bukan menghibah seseorang,
Kita apa ngaji adik kelas, kitabnya bagus, bahasa Arabnya luar biasa. Nah, dibangun dari kebiasaan-kebiasaan itu yang di suasana baru, kepuasan batinnya seperti itu. Jadi ngobati kepuasan batin, akan merasakan puas, bahagia kalau karaoke seperti itu. Kalau bahagia, puas, itu seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, nah, tugas kita adalah mari kita membangun kembali, membangkitkan kembali kesadaran kita. Nilai-nilai agama inilah yang harus digunakan sebagai wasilah media untuk membangkitkan kembali kesadaran. Dengan cara apa? Menghayati dari doa-doa rutinitas ibadah kita kan rupanya doa. Dihayati, dipahami, diamalkan. Kemudian termasuk terjemah-terjemahnya kita mulai pelajari, maksudnya doa seperti ini untuk apa ya. Kemudian mengajak orang-orang yang sekitar kita, termasuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lain, membangun alam pikiran, suasana atmosfer ketaatan kepada Allah. Barat sudah memulai ini, Jerman, Inggris sudah memulai ini, membangun kesadaran melalui agama. Makanya yang masuk Islam luar biasa, yang masuk masjid luar biasa. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian disebut dengan dakwah. Dakwah tidak mesti di sini di mic yang berarti menjelaskannya. Amaliyah setiap hari adalah berperilaku mengamalkan agama dan ada motivasi dorongan agar nilai-nilai ini tersebar di masyarakat dan dilakukan oleh banyak orang. Kesadaran inilah yang semestinya dibangun kembali, karena apa? Situasi suasana sekarang itu sudah luar biasa. Bagi yang kritis akan merasakan perih betapa perubahan ini membahayakan kalau kita tidak terlibat langsung dalam dakwah. Jamaah rahimakumullah, ini yang saya sampaikan. Sejatinya panjang nih. Kalau Ari Ginanjar memberikan materi ini hanya beberapa kalimat, bayarnya pesertanya 7 juta nih. Waktunya panjang, beberapa sesi. Sampai jamaahnya pada nangis, kemudian merintih, meminta ampun kepada Allah. Nah, itu cara mereka membangun kesadaran kita. Mari jadikan nilai-nilai ini agama, ayat-ayat Quran, wahyu, sabda Rasulullah, dan juga penjelasan para ulama untuk membangkitkan kesadaran kita sendiri. Kita sendirilah wong saben orang nih. Kita sendiri sing ora sadar. Dan juga umat, orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan nilai-nilai agama kita bangun kembali kesadaran. Agar setiap yang kita lakukan itu didasari atas keinginan. Jadi joyful. Jadi sering juga kita tafakur, mindful, berpikir mendalam, deep thinking, menghayati, mencermati, kritis terhadap apa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf atas salah dan hilaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk mengamalkan apa yang kita pahami, yang kita ketahui saat ini. Selanjutnya mari kita tutup nih, karena waktunya sudah lebih 5 menit dari 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup lawan maus doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung.